Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat mengenai warisan. Jadi pertanyaannya seperti ini, ada kakak kandung yang mempunyai adik kandung, yang adik kandung ini meninggal dunia dan hanya meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak. Dan sebelumnya mempunyai sebidang tanah yang dibawa atau dipunyai sebelum menikah. Pertanyaannya, apakah kakak kandung ini berhak atas tanah tersebut, yaitu tanah yang dibawa sebelum menikah tadi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa berarti tanah tadi yang dimaksud itu adalah merupakan harta bawaan atau tanah bawaan. Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di situ dijelaskan di pasal 35 mengenai harta dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bawaan. Dan tadi tanah yang dibawa atau dipunyai oleh adik kandung ini adalah merupakan tanah bawaan. Bagaimana status tanah bawaan? Memang di dalam undang-undang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa status tanah bawaan adalah penguasaan sepenuhnya oleh yang punya tanah. Artinya adik kandung ini mempunyai kewenangan sepenuhnya mengenai tanah atau harta bawaan tadi ketika memang masih hidup. Nah, tanah bawaan ini atau harta bawaan ini sebenarnya bisa saja dibawa kembali oleh yang berkuasa atau adik-adik ketika suatu perkawinan itu terjadi perceraian. Bisa dibawa kembali atau kewenangan sepenuhnya oleh adik kandung ini. Tetapi apabila kemudian adik kandung ini meninggal dunia, maka tanah bawaan atau harta bawaan tersebut menjadi harta waris. Jadi harta waris ini semua yang dimiliki oleh almarhum, baik itu tanah bawaan, tanah atau harta yang diperoleh ketika dia bekerja, berbisnis, ataupun harta hadiah ataupun harta warisan yang diberikan oleh orang tua. Tapi ketika kemudian meninggal dunia, maka semua menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, pertanyaannya, siapakah ahli warisnya? Nah, dalam konteks ini, berarti tanah bawaan tadi yang dipunyai oleh adiknya adalah sudah merupakan menjadi harta warisan yang dibagikan oleh kepada yang berhak, yaitu ahli warisnya. Kemudian pertanyaannya kembali, siapakah ahli warisnya? Ya, kita akan melihatnya kasus ini pembagiannya dari waris perdata dan kemudian nanti waris Islam. Di dalam waris perdata, di dalam pembagiannya itu digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan 1 ada siapa? Golongan 1 itu ada suami atau istri, kemudian anak dan cucu-cucu yang hidup terlama. Kemudian golongan 2 ada saudara kandung dan orang tua. Golongan 3 ada kakek nenek, golongan 4 ada paman dan bibi. Nah, ketentuannya di dalam hukum waris perdata, apabila masih terdapat golongan 1, maka golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 tidak berhak atas harta waris tersebut. Nah, kembali kepada konteks ini, di mana si adik kandung ini meninggal dunia meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak memang. Nah, kemudian bagaimana dengan harta warisannya? Kalau tadi disampaikan
saya sampaikan bahwa di dalam apabila dilihat dari waris perdata, maka ketika golongan 1 masih ada, maka golongan 2, 3, 4 dia mendapatkan. Di mana istri ini adalah merupakan masuk dalam golongan 1 gitu. Golongan 1, maka harta suaminya adalah yang berhak, ahli warisnya adalah istri. Sementara saudara kandung dan orang tua di dalam hukum waris perdata itu masuk di golongan 2 gitu. Golongan 2, kakek di golongan 3 dan seterusnya. Paman bibi ada di golongan 4. Nah, artinya ketika masih ada istri di golongan 1, maka saudara kandung dan orang tua di golongan 2 tidak berhak mendapatkan warisan. Ini sesuai dengan hukum waris perdata. Jadi dalam konteks tadi kakak kandung meskipun tadi itu tanah bawaan, tapi karena adiknya sudah meninggal dunia maka mengambil harta waris, dia tidak berhak mewarisi atas harta tanah tersebut sesuai dengan hukum waris perdata. Nah, bagaimana dengan hukum waris Islam sesuai dengan dalam kompilasi hukum Islam? Jadi di dalam kompilasi hukum Islam ini dijelaskan di dalam pasal 181, di mana di situ jelaskan bila seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu masing-masing mendapatkan 1/6. Sedangkan apabila dia di saudara laki-laki lebih berdua atau lebih, maka masing-masing mendapatkan 1/3. Jadi penanya atau teman-teman semuanya, dalam hal ini kalau digunakan pembagiannya dengan hukum waris Islam sesuai dengan kompilasi hukum Islam, maka dalam kasus ini saudara kandung masih tidak mendapatkan warisan karena yang meninggal atau adik kandung tidak mempunyai anak, yaitu ketentuannya sebagaimana dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 181. Ya, kira-kira itu teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya dari kasus ini, di mana apabila adik meninggal dunia, maka secara hukum dan masih ada istri itu, maka secara hukum waris perdata saudara kandung, ayah, kakek, paman tidak mendapatkan warisan dari adik kandung tersebut. Jadi yang ada pada warisan hanya yang hidup terlama, yaitu kalau itu masih ada istri, tadi ada istri. Nah, tetapi kalau menggunakan hukum Islam, maka kakak kandung masih dapat mendapatkan warisan dari adiknya yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan anak. Ya, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kalau ada pertanyaan, masukkan ke kolom komen di bawah ini, dan silahkan subscribe channel ini agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.